Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube SD Muhammadiyah 11 Randegan. Nah, teman-teman sekalian, kali ini di channel YouTube SD Muhammadiyah 11 Randegan ada acara baru nih ya, yang namanya Podcast SD Musa. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa ya. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 11 Randegan. Selamat datang Ustazah Ida. Ya, terima kasih Ustadz Bilal. Nah, kali ini saya Ustadz Farid Bilal dan Ustazah Ida akan memandu episode pertama di podcast SD Musa kali ini. Nah, berhubung ini kita ada di pembukaannya Ustazah Ida, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oh, iya. Nah, kita harus perkenalan terlebih dahulu. Iya, boleh. Monggo Ustazah Ida perkenalkan. Iya, perkenalkan saya Mufaridah Hanum. Biasanya dipanggil Ustazah Ida seperti itu kan. Ustazah Ida. Iya. Statusnya Ustazah Ida masih jomblo atau gimana? Oh, gitu ya. Kalau wajah-wajah kayak gini gimana ini? Waduh. Kalau dari face mungkin masih bisa lah seumuran dengan saya. Masya Allah ya, Alhamdulillah. Iya, saya statusnya sudah menikah, Tat. Sudah dan menikah, alhamdulillah. Diberi amanah 3 putra seperti itu. 3 putra ya. Iya, betul. Alhamdulillah jagoan semuanya. Iya, Ustazah Ida. alhamdulillah. Seperti itu. Nah, itu tadi sedikit biografi dari Ustazah Ida. Alamat rumahnya di mana Ustazah Ida ya? Iya, alamat saya ada di Perum Gria Nirwana. Oh, Gria Nirwana. Di Sumorame Candi. Oh, di Sumorame di Candi. Nah, Iya. seperti itu. Ustazah Ida asli orang Sidoarjo, teman-teman. Baik, di sini kita akan mulai berbincang-bincang ya, Ustazah Ida. Yang pertama mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan untuk Ustazah Ida. Yang pertama, mulai mengajar di SD itu dari tahun berapa Ustazah Ida? Iya. Nah, kalau ngomong-ngomong masalah pertama masuk ke sini ini ya, jadi saya nanti kelihatan ini dan ketahuan kalau saya sudah tua ini kayaknya gitu, atau nggak tua ya, mungkin lebih senior. Ya, lebih ke senior lebih seperti tepatnya. itu Ustazah Ida. Iya, pertama saya masuk di SD Musa ini sekitar tahun 2008 akhir, sekitar 2008 akhir. Jadi kurang lebih saya di SD Musa ini sekitar 12-an tahun ya. 13 tahun jalan. Iya, 13 tahun seperti itu. Luar masih biasa sekali. masih setia ya, alhamdulillah dengan SD Musa ini, insya Allah. Teman-teman sekalian ya, ini dedikasi dari Ustazah Ida untuk SD Musa ini. Ya, beliau mengabdikan diri kurang lebih 13 tahun ya, Masya Allah. Luar biasa, semoga saya bisa meniru ya Ustazah ya, saya bisa berdedikasi Amin. untuk sekolah tercinta ini. Kemudian Ustazah Ida di sini dikenal sebagai kepala sekolah. Iya. Ustazah Ida sudah menjadi kepala sekolah di SD Musa ini berapa periode Ustazah? Kalau yang tahun sekarang ini saya sudah ada di periode yang kedua, seperti itu. Di periode kedua ya? Iya, betul. Jadi periode yang pertama itu tahun 2014. 2014 sampai 2018 itu saya periode pertama. Terus sempat juga PLT 1 tahun, belum ada pergantian seperti itu. Terus tahun 2020 sampai sekarang ini, Tat. Alhamdulillah ya. Ustazah Ida masih diberikan amanah ya untuk terus bisa mengembangkan lagi SD Musa ini supaya bisa lebih maju lagi seperti itu. Amin. Nah, kita mau nanya nih ya, saya mau nanya untuk tahun berdiri dari SD Musa sendiri ini tahun berapa sih Ustazah? Iya, SD Musa ini pertama berdiri tahun 2006, Tat. Oh, 2006. Iya, 2006. Jadi hitungannya juga masih agak muda ya. SD Musa ini berdiri alhamdulillah tahun 2006. Dan kepala sekolah pertama di SD Musa ini almarhum Bapak Haji Agus. Itu yang pertama ya. Itu sekitar 1-2 tahun. Terus ada pergantian kepala sekolah yang kedua di SD Musa ini Ibu Retno Mahajuning Tias. Dan alhamdulillah kebetulan sekarang beliau
jadi kepala sekolah SMA Muhammadiyah 4 Gempol, seperti itu. Iya. Setelah Ibu Reno baru jenengan. Iya, baru saya. Berarti Ustazah Ida ini termasuk generasi ketiga nih di betul, seperti itu. Sekolah ini. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong nih Ustazahnya. Iya. Kita tadi sudah mulai mengenal tentang seluk-beluk sekolah, berdirinya, siapa saja kepala sekolahnya. Nah, visi dan misi dari sekolah kita ini apa sih Ustazah? Wow, kalau visi sekolah ini ya, ini menyangkut tentang bagaimana sebenarnya SD Musa seperti itu kan? Iya, Ustazah. Iya, kalau visi dari SD Musa ini menjadikan sekolah yang unggul, terampil dan islami. Itu visi dari SD Musa, seperti luar biasa. Visi dari sekolah kita dari SD Musa ini adalah menciptakan sekolah yang unggul, terampil dan islami. Bisa dijabarkan sedikit Ustazah mengenai 3 maksud dari unggul, terampil dan islami? Maksud di sini unggul ini karena kami berharap sekali anak-anak dari SD Musa ini unggul baik dari segi akademiknya maupun non akademiknya. Itu yang dikatakan unggul dari visi dari SD Musa. Terampil di sini karena memang di SD Musa ini ada beberapa kegiatan untuk siswa yang bisa mengajarkan mereka terampil, bisa mengajarkan mereka bisa mandiri seperti itu. Jadi salah satu kegiatannya ini kami ada melatih anak-anak untuk berwirausaha seperti itu. Iya betul. Jadi ada kelas untuk bisnis kelas seperti itu. Jadi kami menciptakan satu produk. Satu produk tersebut itu kita latihkan ke siswa mulai dari awalnya, dari mulai pengemasannya, dari mulai labelnya, dari mulai isi dari produk tersebut, itu kita ajarkan ke siswa, dan itu kita kerjasamanya dengan bapak-bapak komite SD Musa dan Ibu Musa seperti itu. Luar biasa sekali ya. Sejak dini anak-anak sudah diajarkan untuk berwirausaha. Luar biasa. Kemudian setelah kita berbincang-bincang visi dan misi sekolah ya Ustazah Nah sekarang ini program unggulan Ustazah yang diunggulkan di SD Musa ini apa saja Ustazah? Itu banyak sekali ya. Alhamdulillah kalau berkenaan dengan program unggulan dari SD Musa ini, salah satunya ini kami ada Tahfidz Express. Ya, ini kami juga tadi yang ada di visi kita itu Islami. Jadi memang kita tidak hanya mengunggulkan atau mengharapkan anak-anak ini bisa pandai, sukses belajarnya, karirnya, tidak, tapi kita juga tetap mengutamakan bagaimana anak-anak ini bisa menjadi generasi-generasi Islam yang luar biasa seperti itu. Jadi program unggulan, salah satu dari program unggulan di SD Musa ini kami ada Tahfidz Express seperti itu. Jadi Tahfidz Express ini memang kami memberikan wadah untuk anak-anak yang memang bagus untuk hafalannya, itu bagus. Jadi itu ada kelas khusus ada kelas khusus anak-anak yang memang hafalannya ini bagus, cepat jadi luar biasa. Ini kita khususkan di satu kelompok namanya Tahfidz Express seperti itu. Ada juga juz 30, Tahfidz juz 30. Kalau ini secara keseluruhan kalau ini secara keseluruhan dari kelas 1 sampai kelas 6 kita ada target kelas 1 itu surat apa sampai tuntas nanti di kelas 6. Insya Allah harapannya anak-anak tuntas juz 30-nya seperti itu. Selain itu juga ada field trip untuk melatih kemandirian anak-anak secara fisiknya juga. Ada life skill, ada ta'lim muta'alim, ada home visit juga, ada nahwu shorof, ada 15 program pilihan ekstrakurikuler yang bisa dipilih anak-anak. Terus juga ada petugas keamanan sekolah jadi ini melatih anak-anak bisa jadi
pemimpin yang disiplin seperti itu ya. Terus juga yang terakhir ini kami ada dokter cilik. Dokter cilik ini kita kerjasamanya dengan tim medis dari Puskesmas Tanggulangin seperti itu. Jadi tim pengajarnya ini langsung ya jadi dari tim medis Puskesmas seperti itu. Luar biasa sekali ya teman-teman penonton kalian ya. Gimana, masih ragu dengan SD Musa ya? Jangan sampai tadi Ustazah Ida selaku kepala sekolah sudah memaparkan begitu banyak program unggulan yang ada di SD Musa seperti itu. Ya, sangat berkesan sekali Ustazah ya di sini program-program unggulan dari sekolah. Kemudian sekarang kita ke topik mengenai pandemi lah Ustazah ya. Pandemi ini kan ibaratnya berimbas ke banyak sektor. Iya, betul. Terlebih di sektor pendidikan Ustazah. Kita selaku pendidik ya di sekolah ini juga merasakan dampaknya. Nah, di SD Musa sendiri ini bagaimana Ustazah ketika memang menghadapi pandemi yang sudah berjalan hampir 2 tahun? Iya, betul. Seperti apa? Iya, kalau bahas tentang COVID-19 ini ya, Masya Allah luar biasa sekali ya Tat. Dampaknya ini dari keseluruhan ya sangat berdampak sekali ya, bukan hanya pendidikan seperti itu ya, tapi kita utamanya kita memang bahas pendidikan ya. Jadi kalau urusan yang lain ini kita nggak ikut-ikut ya Tat ya, karena luar biasa sekali ya berita di luar tentang COVID ini. Nah kalau di sini saya kalau membahas tentang COVID nih Tat, ini apa ya, melihatnya itu ada 2 sisi ya Tat. Jadi ada kacamata positif, ada kacamata negatifnya seperti itu. Jadi mungkin kita bahas yang positifnya dulu ya. Jadi kalau dampak positifnya di masa pandemi ini memang salah satunya mungkin di tenaga pendidik kita dulu ya Tat. Jadi alhamdulillah dengan adanya COVID ini dampak positifnya ini guru-guru ya utamanya atau khususnya dari SD Musa ini banyak inovasi-inovasi baru kan seperti itu. Jadi cara pengajarannya itu tidak monoton lagi yang biasanya dulu nih ya sebelum ada pandemi masih normal seperti itu guru-guru ngajar menyiapkan bahan, menyiapkan RPP mungkin sebelumnya gitu kan ya, masuk ke kelas mengajar anak-anak. Kalau bosan di kelas mungkin kita belajar di halaman sekolah ya, karena alhamdulillah halaman sekolah SD Musa ini luas dan nyaman untuk belajar anak-anak. Jadi kadangkala belajarnya di luar seperti itu. Jadi lingkupnya seperti itu, mungkin dengan media pembelajaran, cuman lingkupnya seperti itu. Tapi dengan adanya pandemi ini Tat, luar biasa ini. Jadi guru-guru ini lebih dituntut untuk kreatif lagi, bagaimana bisa mengajar tanpa harus tatap muka. Nah, ini juga saya melihatnya positifnya guru-guru ini sekarang alhamdulillah semuanya belajar tentang IT utamanya ya. Yang sebelumnya IT hanya dipakai untuk sebatas mengajarkan stop ya. Kayaknya nggak mungkin ini. Iya begitu Tad. Jadi yang sebelumnya pembelajarannya hanya seperti itu gitu kan. Jadi sekarang guru-guru ini dituntut bagaimana dia harus lebih kreatif lagi untuk bisa menyampaikan materi pembelajaran seperti itu tanpa harus bertatap muka dengan anak-anak, tapi hasilnya bisa tetap maksimal seperti tatap muka. Nah ini kan positifnya adalah guru-guru ini sekarang mulai belajar kreatif bagaimana membuat video. Nah seperti itu. Jadi yang sebelumnya video ini mungkin ya guru-guru tidak harus selalu membuat, dia hanya mungkin mengambil dari YouTube atau seperti apa, tapi sekarang beda lagi Jadi mereka harus syuting, harus membuat materi, meringkas materi semenarik mungkin sehingga ketika anak-anak menerima materi melalui virtual ya utamanya ini bisa mudah diterima anak-anak. Itu positifnya. Jadi kalau negatifnya memang luar biasa sekali, banyak negatifnya ya. Salah satunya memang kita tidak bisa langsung berinteraksi dengan siswa. Ini juga sangat kendala sekali ya, karena memang kalau saya lihat anak-anak ini kan memang niatnya ke sekolah itu untuk apa sih salah satunya?
utamanya itu adalah bertemu dengan teman, ya, bertemu dengan temannya dan bermain seperti itu. Nah, dari situ itu adalah salah satu stimulus anak-anak untuk lebih semangat lagi belajar. Nah, sekarang dia harus di rumah melihat HP, pasti di situ ada rasa kebosanan. Nah, ini banyak hal negatifnya ya, itu luar biasa sekali itu. Terus juga untuk materi pembelajaran di sini juga tidak seperti masa-masa normal ya, Tat. Jadi di kurikulum sekolah ini memang harus ada sedikit modifikasi seperti itu. Jadi anak-anak, pembelajaran anak ini sesuai dengan KD-KD esensial yang sudah ditentukan oleh guru, mana-mana yang harus disampaikan seperti itu. Jadi tidak secara keseluruhan. Iya, betul, karena juga ini ya terkendala waktu juga seperti itu, tidak leluasa seperti secara langsung tatap muka di sekolah seperti itu. Nah, berarti masa pandemi ini tetap ya istilahnya guru-guru ini dituntut untuk lebih kreatif, lebih inovatif lagi. Iya, betul. Ya, bagaimana mengenai pembelajaran ya, entah itu melalui media-media yang lain. Iya, yang betul, terpenting esensi dari belajar itu tetap tersampaikan seperti betul, itu. Betul. Dan juga ini Tat, alhamdulillah kita juga di SD Musa ini kita tetap mengutamakan untuk pelayanan kita ke anak-anak dan ke wali murid seperti itu. Jadi seperti ini halnya pembelajaran secara virtual ini memang awal-awal saja ya, Tat. Jadi selama pandemi ini kan kurang lebih 2 tahun ya, Tat. Jadi 1 tahun pertama ini memang awal mungkin ya, jadi anak-anak excited melihat video, mengerjakan tugas seperti itu. Ini masih semangatnya, tapi itu 1 tahun pertama saja, Tat. Jadi semakin iya itu menurun seperti itu. Jadi anak-anak mulai bosan melihat HP, anak-anak mulai bosan harus kirim video, harus kirim tugas virtual seperti itu. Nah, dari situ ini PR sekali ya untuk sekolah, bagaimana tetap bisa memberikan pelayanan ke anak-anak secara maksimal. Jadi pada masa pandemi ini juga SD Musa tetap ada guru kunjung seperti itu tadi. Jadi guru kunjung ini anak-anak dibagi beberapa kelompok, jadi tidak sejumlah per kelas itu, tidak, karena terlalu banyak ya. Jadi kita bagi per kelompok, kita datang ya. Jadi kita selain kita guru kunjung, di situ juga kita ada home visitnya sekaligus. Jadi kita datang ke rumah siswa, salah satu siswa, di situ sudah ada satu kelompok untuk belajar. Itu salah satu memang bentuk pelayanan dari SD Musa supaya anak-anak tetap bisa belajar dengan baik, wali muridnya utamanya juga tetap nyaman karena merasa juga ada perhatian dari sekolah ini seperti itu. Nah, seperti itu tadi ya, pemirsa sekalian, mengenai proses pembelajaran di SD Musa selama pandemi. Seperti itu tadi sudah sedikit dijabarkan secara luas oleh Ustazah Ida mengenai hal tersebut. Nah, kemudian masih berkaitan dengan masa pandemi, Ustazah. Di sini ketika penerimaan siswa baru, ini ketika masa pandemi ini, apakah ada pengurangan ataukah menjadi kendala untuk itu betul. Semuanya atau gimana, Ustazah? Mungkin bisa dijelaskan. Ini nih yang akan nanti membuat sedikit berbeda ya dengan sekolah-sekolah lain seperti itu, Tat. Jadi untuk PPDB tahun pertama awal pandemi nih ya, jadi kalau ini kan sudah mau PPDB yang kedua nih ya, Tat. Jadi PPDB yang pertama ini memang alhamdulillahnya untuk jumlah siswa ini yang mendaftar, alhamdulillah ini ada peningkatan nih, Tat, seperti itu. Ya, jadi jadi ada peningkatan di masa pandemi ini. Jadi mungkin makanya itu tadi saya melihatnya juga ada 2 kacamata seperti itu, Tat. Jadi ada kacamata negatif, ada kacamata secara positifnya seperti itu. Karena memang kalau secara ini ya, Tat, bagaimana kita biasanya kan ada promosi nih ke TK-TK. Nah, itu memang ada kendala, Tat. Iya, betul. Jadi karena tidak semua TK itu masuk, Tat, siswa-siswinya. Nah, itu kendala kita besar ya. Pada saat PPD pertama itu kita bingung, kita mau memperkenalkan SD Musa ini dengan cara seperti apa, sedangkan anak-anak TK itu libur kan seperti itu. Semua, Iya, tapi
dengan tim yang solid nih ya, dari tim PPDB SD Musa, alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Dan memang alhamdulillahnya ternyata di luar nih Tat, ini SD Musa ini sudah dikenal bahwasannya dengan kalimat seperti ini. Sekolah di SD Musa ini pelayanannya luar biasa, tapi dengan biaya yang masih terjangkau. Iya betul Tat, seperti itu. Jadi mungkin itu juga salah satu dari pertimbangan wali murid ya, bahwasannya kepingin nih anaknya masih bisa menerima dengan pembelajaran dengan baik, diperhatikan dengan baik, tapi juga biayanya nih masih terjangkau, masih seperti terjangkau. itu. Jadi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan PPDB tahun ini untuk tahun depan ya, alhamdulillah juga sudah berjalan ya Tan, di SD Musa ini sudah berjalan. Dan alhamdulillah kita sudah buka inden seperti itu. Dan alhamdulillahnya kita belum opening, sudah ada yang inden nih Tan, alhamdulillah. Iya betul, alhamdulillah ya. Ya tadi seperti yang dikatakan Ustazah Ida, pandemi ini memiliki dua sudut pandang. Kalau kita bisa mengambil memandang COVID ini secara pikiran yang jernih seperti itu ya. Iya betul. Nah, jadi tadi untuk beberapa pertanyaan-pertanyaan saya ya kepada Ustazah Ida mengenai SD Musa ya, dari mulai awal, kemudian tadi pengenalan, kemudian masa pandemi seperti apa, seperti itu. Dan alhamdulillah sekali ini bisa menjadi gebrakan ke depan, iya, ya betul. kan, untuk SD Musa ini ke depannya bisa lebih maju seperti amin, itu. Terima kasih Ustazah Ida sudah mampir di podcast SD Musa ini. Iya, sama-sama Tat. Karena ini merupakan program awal di channel YouTube SD Musa. Nah, semoga seterusnya channel YouTube SD Musa ini, kemudian dengan podcast SD Musa ini bisa terus berjalan ya, terus memberikan edukasi kepada para penontonnya semua. Terima kasih Ustazah Ida. Iya, sama-sama Ustaz. Teman-teman sekalian, kita sudah di penghujung ya acara. Penghujung acara ya. Nah, mungkin untuk episode kali ini kami cukupkan sampai di sini ya. Next kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya. Tetap stay tune di channel SD Musa ya. Kalian tidak akan ketinggalan banyak materi-materi di sana nanti. Banyak video-video menarik seperti itu. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.